Baik, teman-teman yang saya hormati, pada materi video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berbicara untuk membangun komunikasi belajar yang efektif. Oke, pembelajaran berbicara untuk membangun komunikasi belajar yang efektif. Tulisan ini telah diteliti oleh Dahliah Patiung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Alauddin Makassar. Telah dipublikasikan pada jurnal Lentera Pendidikan volume 19 nomor 2 Desember 2016. Baik. Teman-teman sekalian yang saya hormati, saya akan membacakan dulu abstraknya. Berbicara dalam situasi formal bukanlah hal yang mudah. Bahkan orang pintar dan berpendidikan tinggi belum tentu mahir dan terampil berbicara. Nah, ini poin krusialnya. Ternyata faktanya adalah berbicara dalam situasi formal bukanlah hal yang mudah. Kenapa? Karena diperlukan konstruksi bahasa yang formal juga, ya. Diperlukan struktur kalimat yang baik, yang menghindari tata bahasa informal. Ya, gunakanlah ejaan yang disempurnakan sehingga pada situasi formal, ya, kita betul-betul mengerti dan memahami apa tata bahasa yang harus kita pilih dan harus kita hindari, ya, sehingga mudah diterima oleh masyarakat secara umum, ya, oleh audiens dan pendengar secara umum. Karena di sini dikatakan berbicara dalam situasi formal bukanlah hal yang mudah, bahkan orang pintar dan berpendidikan tinggi tentu, ya, belum tentu mahir dalam berbicara untuk kemudian tampil di hadapan umum. Banyak di antara kita, khususnya pelajar yang masih takut untuk menjadi pembicara di depan banyak orang. Sekaligus, ya, sekalipun berbicara di depan teman-temannya. Dalam aktivitas interaksi, dibutuhkan strategi agar pesan yang disampaikan kepada lawan bicara dapat diterima dan difahami dengan baik. Nah, ada strateginya, ada formulasinya yang tentunya kita gunakan dan kita pilih untuk apa? Untuk dapat menarik perhatian lawan bicara kita. Untuk apa? Agar dapat lawan bicara kita ini memahami apa pesan yang ingin kita sampaikan. Jangan sampai ketika kita berpidato, ketika kita melakukan public speaking, pesan yang ingin kita sampaikan ini tidak bisa dimengerti oleh audiens disebabkan bahasa yang kita gunakan terlampau tinggi, ya, disebabkan bahasa yang kita gunakan terlampau teknis. Nah, itu dihindari, ya, disesuaikan dengan bidang audiensnya, ya, disesuaikan dengan usia pendidikan audiensnya, disesuaikan dengan profesi audiensnya sehingga bisa masuk ke sana, bisa mengenal. Kemudian kegiatan berkomunikasi dapat dibagi menjadi dua ranah, yaitu ranah formal dan ranah informal. Komunikasi dalam ranah formal artinya menyampaikan informasi kepada lawan bicara dalam forum resmi, dengan tema tertentu, dan dengan adab serta kostum resmi. Nah, ya, nah ini yang menjadi pilihan yang tidak bisa kita hindari. Ketika kita berbicara secara formal, maka kita menyampaikan informasi kepada lawan bicara, kepada audiens, kepada pendengar, menggunakan tema tertentu, oke, dengan adab serta kostum resmi. Kegiatan ini biasanya diwujudkan dalam bentuk berbicara di depan orang banyak atau forum diskusi. Adapun berkomunikasi dalam ranah non-formal artinya menyampaikan informasi kepada lawan bicara pada situasi yang tidak resmi. Ya. Namun,
Bukan pula apabila situasi tidak resmi maka kita ya berbicara sembarangan, ya, berbicara asal-asalan. Tidak boleh juga, ya. Kita tetap harus mampu memfokuskan komunikasi kita pada lawan bicara dengan baik, ya, dengan target dan goals bahwa audiens atau pendengar tersebut memahami dengan baik apa yang ingin kita sampaikan. Istilah ilmiah dari kegiatan berbicara di hadapan umum, berbicara dan diskusi pada situasi formal dikatakan sebagai public speaking atau berbicara di hadapan orang banyak. Baik. Lanjutkan lagi. Pendahuluan. Tidak dapat dipungkiri bahwa peran manusia sebagai makhluk sosial pastilah akan bertemu dan berinteraksi satu sama lain. Nah, kita sebagai makhluk sosial dan bukan sebagai makhluk individualistis, maka kita akan selalu bertemu untuk kemudian berinteraksi, ya, berdiskusi dengan teman kita, dengan saudara kita, dengan orang lain, dengan siswa kita, dengan mahasiswa kita, dengan karyawan kita, dengan pimpinan kita. Nah, ketika berinteraksi inilah, maka idealnya kita menggunakan kata-kata formal. Idealnya kita menggunakan kalimat-kalimat yang jelas, tidak ambigu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kita menjadi terbiasa menggunakan struktur kalimat tersebut apabila kita dipercaya menjabat posisi tertentu dan kita harus melakukan aktivitas public speaking pada seluruh karyawan kita dalam organisasi, katakanlah. Ya, pada seluruh siswa kita, pada seluruh mahasiswa kita. Nah, jadi dalam berinteraksi tentunya dibutuhkan strategi agar pesan yang disampaikan kepada lawan bicara dapat diterima dan dipahami dengan baik. Nah, ya, ada strateginya, ada polanya. Lalu, kegiatan berkomunikasi dapat dibagi menjadi dua ranah tadi ya, formal dan informal. Baik. Kita lanjutkan lagi. Sini formal, jadi non formal ya pada ranah tidak resmi. Berbicara sebagai keterampilan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan. Melalui pesan tersebut ya, maka harapannya pendengar bisa menerima apabila disampaikan dengan nada yang runtut dan jelas. Apabila disampaikan menggunakan ya arah yang jelas, tidak lompat sana lompat sini. Ya. Ibaratkan apabila penelitian dimulai dari pendahuluan dulu, ya, perkenalan dulu, latar belakangnya dulu, tidak langsung ujuk-ujuk ke pembahasan. Ya, sama juga dengan public speaking. Tentu kita mengenalkan diri kita dulu. Apabila mereka belum kenal, oke? Kita mengenalkan tujuan pembicaraan ini apa. Topik pembicaraan ini berkaitan dengan apa. Nah, baru semakin ke dalam, masuk pada materi atau tema yang akan disampaikan. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk langsung fokus ke materi tanpa kita menyampaikan apa latar belakang. Jadi sama. Ya. Ini menjadi poin yang sangat penting ya. Di sini katakan runtut dan jelas, dengan nada yang runtut dan jelas. Seorang pembicara publik harus bisa melakukan berbagai tugas dalam menyampaikan informasi, menghibur dan meyakinkan pendengarnya. Nah, sini ya. Menyampaikan informasi, ada hiburannya agar tidak bosan, ice breaking, dan meyakinkan pendengarnya supaya mereka termotivasi, supaya mereka tergugah semangatnya untuk hit target. Kalau kita sebagai executive manager, oke, kita mampu ya memotivasi mereka agar mereka rajin belajar. Kalau kita selaku guru atau dosen, saya harus memiliki keahlian supaya para pendengar, para mahasiswa ini memahami apa yang saya sampaikan dan pada gilirannya mereka menjalankan pesan tersebut. Ya, tidak sekedar mendengarkan saja. Mereka juga menjalankan, mengimplementasikan pesan tersebut. Ya.
Tanpa ilmu pengetahuan, maka informasi yang disampaikan bisa menjadi salah. Nah, jadi diperlukan kita sebagai katakanlah manager, branch manager, ya, branch director, atau mungkin director perusahaan tertentu, maka kita berlatih dulu ya, apabila kita tidak terbiasa, kita berlatih dulu untuk berbicara. Kita baca dulu apa topik-topiknya, apa poin-poin pentingnya, sehingga nanti kita tidak kehilangan arah, tidak ngeblank gitu ya istilahnya. Kita catat dulu, nih habis ini ngomong ini, habis ini ngomong ini, habis ini, itu kita catat poin-poinnya, lalu kemudian kita kembang. Jangan juga hanya membaca saja ya, namun kita harus mampu berinteraksi dengan audiens dengan baik. Tidak hanya satu arah saja, nanti mereka menjadi ngantuk. Apa saja persiapannya supaya speaking kita menjadi ya, speaking kita mau didengar oleh orang lain. Speaking kita menghasilkan pesan yang baik bagi audiens. Pertama, untuk berbicara di depan umum adalah terfokus pada pemilihan topik yang tepat dan menarik. Nah, ini dia. Ya. Pemilihan topik yang tepat dan menarik. Tidak mungkin apabila topiknya tidak menarik, situasinya tidak tepat, lalu orang mau mendengarkan, impossible. Terjadi. Ya. Mereka akan mendengarkan apabila tentunya sama halnya dengan kita ya. Kita akan mau mendengarkan video si A ya, talk show si B pada TV ataupun pada channel YouTube apabila topiknya menarik. Apabila si pembicara tersebut memiliki prestasi. Apabila ya topik yang disampaikan itu memang kita senangi atau kita kuasai. Misalnya berhubungan dengan manajemen. Nah, jadi kita wajib mampu untuk memilih topik-topik pembicaraan yang updatable, yang terbaru. Syukur-syukur kita temukan topik pembicaraan memang belum digunakan oleh orang lain dan kita lah yang pertama mendiskusikannya. Nah, jadi main cepet-cepetan ya. Topik pembicaraan merupakan salah satu penunjang keefektifan dalam berbicara. Topik pembicaraan yang bersifat ilmiah dapat diambil dari pengalaman, pengamatan, penalaran, dan informasi lain yang dianggap akurat. Nah, ketika saya menjadi seorang multi-level marketing, menjalankan MLM, maka saya tahap awalnya melatih diri saya untuk menjual produk pada orang yang tidak dikenal. Saya jual. Nah, itu kita latihan. Saya mengerti bahwa penolakan itu akan jauh lebih besar dibandingkan penerima. Namun, terus coba. Ditolak, dicoba, ditolak, dicoba, ditolak, dicoba. Dan pada gilirannya kita berhasil menjual produk tersebut. Menjual produk kesehatan tersebut. Nah, ketika kita berhasil, maka kita berusaha untuk menduplikasi downline kita agar bisa juga melakukan hal yang sama dengan kita. Ya, kita duplikasi namanya. Agar ya mereka juga melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan. Nah, kemudian speaking lah di hadapan seluruh tim, ya seluruh downline pada hotel-hotel tertentu, pada lokasi-lokasi tertentu. Saya sampaikan secara umum bagaimana ide-idenya, bagaimana kreativitas dalam berpidato, ya, bagaimana cara untuk bisa meyakinkan orang yang baru kita kenal untuk bisa membeli dalam waktu 5 menit saja. Nah, itu kan diperlukan keahlian. Nah, jadi kembali kepada topik kita, persiapan pertama adalah pemilihan topik yang tepat dan menarik. Ini akan menjadi daya tarik. Jangan sampai ketika kita sibuk berbicara, orang yang mendengarkan justru meninggalkan kita, gitu ya. Atau orang yang mendengarkan sibuk main handphone saja, ya, tidak mau serius. Itu adalah satu tanda bahwa memang yang kita sampaikan itu tidak menarik. Nah, bagaimana agar menarik? Nah, kita harus mampu kasih contoh-contoh. Ya, kalau di MLM itu kasih bukti-bukti kesembuhan. Nah, gitu ya. Kasih bukti. Kalau di industri asuransi, bukti pencairan premi. Ya. Yang sakit, rumah sakit ini bukti pencariannya, ini kalau meninggal ini sudah cair. Nah, itu kasih bukti hasil-hasilnya.
Kalau di dunia investasi, bukti keuntungan, pencairan keuntungan. Nah, ini konsultan keuangannya dijelaskan tak 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 tak, dan ini hasil bukti-bukti keberhasilan investor. Jadi seperti yang sering saya sampaikan, 3 bentuk usaha yang memang sering orang trauma, ya, investasi, multi level marketing, asuransi. Namun percaya dan yakinlah ketiga bidang ini yang akan memiliki potensi keberhasilan yang tinggi dengan komisi yang sangat besar, bahkan tanpa batas. Apabila kita memiliki kemampuan public speaking yang handal, ya, apabila kita memiliki kemampuan public speaking yang mumpuni, yang mampu untuk, ya, menggerakkan seseorang untuk dapat membeli produk kita, dan hindari pemaksaan, ya. Tidak boleh memaksa, terserah dia mau beli atau enggak, ya itu bukan urusan kita. Kita menjelaskan keunggulan-keunggulannya, bukti-bukti yang kita jelaskan, kita bandingkan produk lain, kita jelaskan keunggulan-keunggulan kita. Terserah dia, ya. Dia mau beli atau enggak, itu bukan urusan kita. Tugas kita adalah melatih intonasi berbicara kita, melatih product knowledge kita supaya tajam pisau tersebut, ya, tajam pembicaraan kita sehingga tek mengena langsung kepada sasaran. Tujuan berbicara bisa berlangsung efektif apabila pembicaraan dapat menentukan topik yang sesuai dengan lawan bicaranya. Topik yang sesuai. Tidak mungkin kita berbicara hal-hal yang mereka tidak sukai. Impossible. Kita menaruhkan investasi, sedangkan dia trauma karena pernah loss di sebagai investor. Tentu, ya, akan lari, ya, mereka lawan bicara kita kan gitu. Jadi ya kita sesuaikan dengan kesenangan dia, kita sesuaikan dengan keinginan dia. Nanti akan ketemu. Nah, kalau sudah ketemu sudah enak, ya. Nah, jadi memang terkadang juga tidak bisa strike to the point, tidak bisa langsung ke inti. Kita harus mampu mengolah dulu sehingga masuk ke alam mereka, ya, masuk kepada kesenangan mereka. Kajian teori. Berbicara dalam situasi formal. Berbicara dalam situasi formal tentu bukanlah hal yang mudah. Betul, ya. Kenapa? Karena ini diperlukan kehati-hatian dalam memilih dan memilah struktur kalimat yang tepat untuk kita gunakan pada situasi formal. Ya, mungkin pada situasi yang tidak formal, yang informal, ya kita bebas, bahkan menggunakan bahasa daerah pun gak masalah. Ya, namun ketika situasi formal dengan variasi audiens yang berbeda-beda, maka kita wajib untuk hanya menggunakan bahasa Indonesia saja yang telah disempurnakan, ya, ejaan yang telah disempurnakan. Nah, itu menjadi poin-poin krusial. Menurut Tarigan dan kawan-kawan, berbicara adalah keterampilan untuk menyampaikan pesan melalui bahasa secara lisan. Keterampilan. Jadi ini namanya tuh kalau di bahasa Inggris tuh speaking, ya, speaking dan writing. Writing dan speaking merupakan kemampuan aktif seseorang, ya. Active skill. Listening and reading is a passive skill. Ya, mendengar dan membaca adalah keahlian yang pasif. Namun menulis, writing, and also speaking is active skill. Adalah keahlian yang aktif. Kenapa? Karena kita berusaha untuk menyampaikan ide di kepala kita agar bisa natural diucapkan dan orang bisa paham dan mengerti. Nah, itu tentu butuh latihan. Terus banyak baca dulu, ya, banyak pengetahuan dulu supaya kita banyak tahu. Jadi berbicara adalah keterampilan untuk menyampaikan pesan melalui bahasa secara lisan. Ditambahkannya pesan akan efektif diterima oleh pendengar apabila disampaikan dengan sajian nada yang runtut dan jelas. Sirait dalam Herdiansa menyebutkan seorang public speaker papan atas mendefinisikan public speaking sebagai seni yang menggabungkan semua ilmu. Oke?
Seni yang menggabungkan semua ilmu yang kita miliki. Nah, jadi gabungan, ya, gabungan semua ilmu yang kita miliki menjadi satu kesatuan agar audiens memahami, oke, agar audiens mengerti apa yang kita sampaikan. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa memberanikan diri untuk berbicara di depan umum artinya siap menyampaikan pesan kepada orang-orang dengan latar belakang yang berbeda. Nah, ya, siap menyampaikan pesan kepada orang-orang dengan latar belakang yang berbeda. Seorang pembicara publik harus bisa melakukan berbagai tugas sekaligus. Nah, ya, harus bisa melakukan berbagai tugas sekaligus. Ia harus bisa menyampaikan informasi, menghibur, dan meyakinkan pendengarnya. Tanpa ilmu pengetahuan, maka informasi yang disampaikan itu bisa saja salah. Nah, makanya kita harus menyesuaikan, ya, statement yang kita ucapkan ini didukung oleh data-data statistik yang ada. Statement yang kita sampaikan ini haruslah sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Jadi, tanpa ilmu pengetahuan, informasi yang disampaikan bisa saja salah. Tanpa kemampuan mengingat cerita lucu dalam urutan yang betul, maka pembicara tidak akan bisa menghibur pendengarnya. Nah, ya, kalau kita mau komedi gitu kan, maka kita harus memahami urutan-urutan jalur cerita. Terakhir, tanpa kepercayaan diri, seorang pembicara tidak akan bisa meyakinkan orang lain untuk percaya. Nah, intinya adalah public speaking yang baik dekat dengan keberhasilan. Nah, intinya adalah public speaking yang baik maka dekat dengan keberhasilan. Kenapa? Karena kita melatih diri kita untuk pede sehingga orang bisa percaya dengan, ya, dengan pesan yang kita sampaikan, dengan pembicaraan yang kita lakukan. Sini memilih topik pembicaraan, menentukan tujuan dan bahan pembicaraan, mengumpulkan bahan, ya, menyusun kerangka pembicaraan. Nah, jadi tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut, ya. Tahapan-tahapan ketika kita ingin melakukan public speaking secara formal. Yang pertama adalah memilih topik pembicaraan. Apa topik pembicaraan yang ingin kita sampaikan? Yang tadi topiknya harus updatable dan menarik, serta mereka belum tahu dan kita sudah tahu duluan. Nah, itu yang menjadi sangat penting. Selanjutnya, menentukan tujuan, bahan dan kerangka pembicaraan. Apa tujuannya? Bagaimana bahan yang mendukung topik kita dan kerangka pembicaraannya seperti apa. Lalu, selanjutnya adalah menyusun kerangka pembicaraan, ya. Kerangka pembicaraan ini sangat penting untuk kita bisa membuat, ya, pidato kita menjadi runtut dan terpola. Jadi tidak acak-acakan, ya. Pidato kita betul-betul sesuai dengan struktur tata bahasa yang jelas, ya. Tidak asal-asalan. Itu kelihatan dari persiapan yang kita lakukan. Kelihatan dari pengalaman yang telah kita lakukan sebelumnya. Itu akan tergambarkan melalui pidato, ya, melalui public speaking yang kita lakukan. Nah, jadi memang diperlukan step-step awal yang jelas untuk bisa menjadi seorang public speaking yang handal. Jadi selanjutnya adalah rambu-rambu berbicara formal. Nah, kita tentu tidak bisa menggunakan tata bahasa yang digunakan secara informal. Kita harus mampu memilih dan memilah mana saja struktur kalimat yang memang harus kita pilih dan mana saja yang harus kita hindari. Ya, berbicara formal menggunakan teknik-teknik tertentu. Ya. Sini dijelaskan, oke? Mendengarkan dengan baik lawan bicara, kemudian menggunakan kosakata dan artikulasi yang jelas, nada yang pas dan intonasi yang baik, menggunakan kata-kata seperti kami atau kita. Nah, ya.
Lalu tidak memotong alur pembicaraan orang lain. Dengarkan dulu, baru sampaikan. Menggunakan kata-kata yang baku dan mudah dimengerti orang lain. Ya. Menggunakan kata-kata yang baku. Berbicara harus menatap lawan bicara Anda. Ya, menatap lawan bicara. Nah, ini menjadi penting ya. Suara harus terdengar dengan jelas. Suara kita harus terdengar dengan jelas ya, tidak boleh suaranya kecil. Nanti tentu sulit ya untuk bisa didengar. Menggunakan tata bahasa yang baik dan benar. Oke. Selanjutnya, jangan menggunakan nada suara yang terlalu tinggi atau jangan sampai berteriak gitu ya. Stabil saja sehingga kita tidak kehabisan suara. Pilih tema pembicaraan yang mudah dimengerti. Pilih apa topik-topik yang mudah dimengerti. Apa topik-topik yang updatable, yang terbaru. Nah, itu kita sampaikan. Lalu menggunakan bahasa yang santun dan sopan. Jangan menggunakan bahasa yang bertele-tele, karena dapat membuat pendengar menjadi bosan. Ya, gunakan bahasa yang santun. Jenis berbicaranya dalam situasi formal, pidato, oke. Tata keramanya, keaktifan, ya, saya kira semua telah kita jelaskan. Oke. Semoga bermanfaat dan kita bisa mempraktikkan pidato kita, public speaking kita setelah video ini. Ya, tidak usah terlalu banyak teori, yang penting adalah praktek dan kita belajar dari kesalahan. Untuk kita tidak ulangi lagi untuk speaking kita selanjutnya. Semoga kita bisa berhasil. Terima kasih.